Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Selamat siang seluruh guru besar, dosen, promotor, kopromotor, penguji, dan staf linguistik terapan Universitas Negeri Jakarta yang hadir pada siang hari ini pada ujian tertutup Senin 8 November 2021. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan keberkahan yang sempurna. Izinkan saya mengucapkan terima kasih dan hormat saya atas kehadiran beliau semuanya, Profesor Dr. Dedi Purwana, ES Embus sebagai Direktur PPS UNJ, sekaligus ketua dalam sidang tertutup ini, dan Profesor Dr. Ninuk Lustianti MPD sebagai Korprodi S3 Linguistik Terapan sekaligus sebagai sekretaris pada ujian tertutup kali ini, dan Profesor Dr. Zainal Rafli MPD sebagai promotor saya, Dr. Ratna Dewanti MPD sebagai kopromotor saya, serta Profesor Dr. Ilza Mayuni MA sebagai penguji, Profesor Dr. Yumna Rashid MPD sebagai penguji, dan Profesor Dr. Iwayan Dirgayasa MHum sebagai penguji luar. Pada ujian tertutup hari ini, izinkan saya Arjulayana untuk memaparkan hasil penelitian dan disertasi saya dengan judul Bahan Ajar Public Speaking berbasis multiliterasi penelitian pengembangan di program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada 15 menit ke depan, saya akan memaparkan penelitian dan disertasi saya, mohon arahan dan bimbingan. Mohon izin untuk share screen, Prof. Baik, penelitian ini berjudul Bahan Ajar Public Speaking berbasis multiliterasi penelitian pengembangan di program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pasti yang kita ketahui bahwa sebelum kita melakukan sebuah penelitian, maka kita sudah tahu ada masalah apa sehingga kita melakukan penelitian ini. Itu juga yang terjadi pada penelitian yang saya jadikan disertasi kali ini. Melihat situasi dan kondisi yang ada pada program studi pendidikan bahasa Inggris yang tempat saya mengajar sekaligus di Universitas Muhammadiyah Tangerang, maka saya memutuskan untuk mengembangkan sebuah bahan ajar berbasis multiliterasi untuk pengembangan keterampilan public speaking mahasiswa pada program studi pendidikan bahasa Inggris. Penelitian ini memiliki latar belakang di mana yang seperti yang sebelumnya sudah saya katakan bahwa mata kuliah public speaking belum memiliki bahan ajar yang tetap pada program studi pendidikan bahasa Inggris di sana, sehingga dosen meskipun mereka paralel mengajar dalam semester yang sama, di semester yang sama, dosen memiliki bahan ajar yang berbeda-beda, sehingga kemampuan yang ditargetkan pada mahasiswa pun berbeda, dan hal ini berimpak pada pencapaian yang dihasilkan. Kemudian atas dasar hal tersebut, maka peneliti berasumsi bahwa perlu dikembangkan sebuah bahan ajar yang berbasis teknologi supaya lebih mempercepat perkembangan public speaking mahasiswa. Dan atas dasar hal tersebut juga peneliti berasumsi dan melihat kenyataan juga bahwa belum tercapainya kemampuan mahasiswa dalam keterampilan public speaking. Ini disebabkan oleh salah satunya adalah ketiadaan bahan ajar yang dapat dijadikan bahan acuan baku oleh setiap dosen yang mengajar public speaking, sehingga mahasiswa bisa diminta untuk memiliki outcome yang sama. Kemudian mahasiswa juga perlu praktek lebih banyak dengan mengintegrasikan literasi yang dimiliki. Sehingga dikembangkan bahan ajar ini, maka peneliti berasumsi bahwa bahan ajar ini mampu untuk mengintegrasikan literasi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa. Kemudian karena saat ini adalah industri 4.0 di mana perkembangan teknologi sangat pesat, maka pemanfaatan teknologi terutama internet juga perlu dimaksimalkan dalam pengajaran dan pembelajaran, baik itu secara online ataupun secara offline. Maka atas dasar pemahaman tersebut, di latar belakang ini juga peneliti berasumsi bahwa pemanfaatan teknologi terutama internet yang belum dimaksimalkan dalam usaha pengembangan public speaking mahasiswa juga menjadi salah satu penyebab belum meningkatnya keterampilan public speaking mahasiswa pada Universitas Muhammadiyah Tangerang, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan bahasa Inggris.
Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengembangkan bahan ajar berbasis multiliterasi untuk keterampilan public speaking. Kenapa bahan ajar berbasis multiliterasi yang menjadi pilihan adalah karena yang kita ketahui bahwa multiliterasi adalah sebuah konsep yang mampu untuk mengintegrasikan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh setiap mahasiswa dengan mengintegrasikan teknologi berbasis internet atau offline seperti digital, mencari informasi dengan sangat mudahnya, web page, komputer software, online application, video, audio, dan gambar. Baik gambar itu gambar bergerak atau tidak bergerak. Kemudian pada multiliterasi juga, siswa akan berpartisipasi dengan aktif dalam proses pembelajaran karena adanya pemanfaatan teknologi yang ada. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mahasiswa saat ini bisa kita namakan sebagai mahasiswa generasi 4.0 atau generasi digital atau digital age, di mana mereka sudah mampu mengakses segala macam informasi dengan memanfaatkan perkembangan internet yang ada. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan kenapa multiliterasi menjadi pilihan. Dan ini juga menjadi acuan dari Botelho di 2014 ketika ia mengembangkan sebuah penelitiannya terkait dengan multiliterasi. Kemudian yang ketiga adalah dengan multiliterasi diyakini bahwa itu mampu merangsang kemampuan berbahasa mahasiswa untuk bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Integrasi dari hal tersebut baik itu dalam bentuk konteks media seperti konteks dan media seperti apa mereka mampu memanfaatkan dan memahami budaya luar, media yang dipakai orang lain, konteks yang digunakan orang lain dalam berkomunikasi dan lain sebagainya. Hal ini juga didukung oleh Abidin di 2019. Kajian pustaka pada penelitian ini sudah dilakukan dalam rangka mengetahui seefektif apa nanti penelitian ini akan dikembangkan. Bahwa yang kita ketahui multiliterasi ini sebelumnya sudah kita kenal dengan sebutan literasi. Di tahun 1996 New London Group telah melahirkan sebuah pendekatan baru yang disebut dengan literasi, di mana setiap orang itu pasti memiliki kemampuan dan setiap orang itu harus memiliki kompetensi, baik itu baca tulis dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2005 Maureen Ulrich juga sudah melakukan sebuah penelitian terkait multiliterasi ini, bahwa ia mengatakan multiliterasi adalah sebuah cara atau pendekatan yang mampu mensinergikan atau mengkombinasi beberapa model komunikasi, baik itu secara langsung, tidak langsung, secara offline atau online maksudnya. Kemudian di tahun 2009 Tan Williams juga mengatakan bahwa konsep multiliterasi melibatkan aspek gambar, suara, gestur, video, dan teks, sehingga ini bisa sangat efektif digunakan dalam pembelajaran abad 21. Kemudian di tahun 2021 Wetsby juga sudah melakukan sebuah penelitian terkait ini, dan ia mengatakan bahwa penelitian multiliterasi ini merupakan sebuah penelitian yang sangat efektif untuk bisa dikembangkan dalam pengajaran baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. 2011 Roswell dan Wolf juga sudah melakukan penelitian dan menjadi acuan di dalam penelitian ini juga, bahwa multiliterasi ini baik digunakan dalam pengajaran bahasa. Miller di 2015 juga sudah melakukan penelitian terkait multiliterasi, hanya berfokus pada perguruan tinggi. Masih mengatakan bahwa multiliterasi adalah sebuah konsep pembelajaran abad terkini, dan di tahun 2017 Schultz, Miller, dan Samantha juga sudah melakukan sebuah penelitian, dan akhirnya mereka mengatakan bahwa bahwa multiliterasi pada perguruan tinggi itu dapat diperkecil menjadi 4 literasi, itu TIAC.
Traditional literacy, institutional literacy, academic literacy, dan critical literacy. Nah, berdasarkan inilah maka peneliti memutuskan untuk mengambil teori dari Schultz, Samantha, dan Miller dalam hal multiliterasi. Itu berfokus pada 4 literasi, itu literasi tradisional, literasi institusi, literasi akademik, dan literasi kritis. Di 2018, Botelho juga sudah melakukan penelitian terkait dengan multiliterasi, bahwa multiliterasi dapat diterapkan dalam pembelajaran abad kini karena ia mampu mengintegrasikan beberapa literasi dengan memanfaatkan dan berfokus pada teknologi yang ada. Baik, untuk tujuan penelitian ini ada 6. Yang pertama adalah adanya kebutuhan bahan ajar public speaking pada Universitas Muhammadiyah Tangerang, khususnya Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan yang kedua adalah bahan ajar public speaking yang digunakan saat ini belum mumpuni di sana, maka diputuskan untuk mengembangkan bahan ajar ini. Yang ketiga, rancangan bahan ajar public speaking berbasis multiliterasi pada FKIP UMT itu seperti apa. Dan yang keempat, kelayakan bahan ajar public speaking berbasis multiliterasi dari sudut pandang para ahli. Yang kelima, kelayakan bahan ajar public speaking berbasis multiliterasi dari sudut pandang pengguna. Dan yang terakhir adalah efektivitas bahan ajar yang dikembangkan itu untuk keterampilan public speaking berbasis multiliterasi di program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP UMT itu seperti apa. Baik, penelitian ini diklaim bahwa ini sudah memiliki kebaharuan atas dasar beberapa penelitian sebelumnya, yang sudah coba untuk dianalisa oleh penulis. Yang pertama adalah di tahun 2012, Morenzo Jack dari Jerman sudah melakukan suatu penelitian terkait dengan multiliterasi. Hanya ia berfokus pada bahan ajar berbasis website untuk mengembangkan keterampilan bahasa Inggris. Nah, keterampilan bahasa Inggris yang dimaksud di sini ada 4, yaitu reading, listening, writing, dan speaking. Di tahun 2014, Rowley dari Jepang juga sudah melakukan penelitian terkait dengan multiliterasi, yaitu untuk pengembangan sebuah materi keterampilan produktif. Produktif di sini merujuk pada writing dan speaking. Di tahun 2015, Brooks dan Hightworth dari Kanada, USA, melakukan satu penelitian juga terkait dengan multiliterasi. Dia mengembangkan materi keterampilan produktif berbasis multiliterasi. Kemudian di tahun 2016 dari Saudi Arabia, Al-Ghomeidi juga melakukan sebuah penelitian terkait dengan pengajaran bahasa Inggris berbasis multiliterasi pada siswa yang multicultural. Dan di tahun 2017, bahan ajar berbasis multiliterasi juga hanya dikhususkan pada keterampilan writing. Sehingga di tahun 2021 ini, bermula dari tahun 2019, peneliti mengembangkan bahan ajar berbasis multiliterasi dikhususkan untuk pengembangan public speaking. Jadi ini adalah roadmap penelitian peneliti berawal dari tahun 2017, bagaimana peneliti mengenal multiliterasi tersebut, dan peneliti memutuskan untuk melakukan sebuah penelitian terkait multiliterasi dalam pengembangan bahan ajar public speaking. Jadi di tahun 2017 ini peneliti mengikuti sebuah simposium internasional. Di sana ada beberapa ahli terkait dengan multiliterasi, salah satunya adalah Miller itu sendiri, dan peneliti sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan beliau. Hanya ketika peneliti mencoba untuk meminta beliau menjadi pakar, beliau sedang sibuk dan kondisi keluarganya juga tidak begitu baik, sehingga peneliti memutuskan untuk tidak mengambil beliau sebagai salah satu validator dalam penelitian. Baik, sampai dengan 2021 peneliti mencoba untuk meneliti masih terkait dengan multiliterasi. Sebagai salah satu luaran dalam penelitian ini, peneliti juga menulis 3 artikel yang nanti akan dipublikasi pada jurnal internasional, ASEAN EFL Journal dan Project. Dan yang sudah terbit adalah penelitian terkait dengan multiliterasi juga pada jurnal Multicultural Education.
Dan nanti juga di tahun 2021 akan melakukan diseminasi yang kedua kali terkait dengan multiliterasi ini pada International Conference ISSHIC yang kedua. Baik, multiliterasi yang diadopsi pada perguruan tinggi menurut suku Samantha dan Miller itu ada 4, yaitu TIA, traditional literacy, institutional literacy, academic literacy, dan critical literacy. Nah, 4 dari literasi ini juga yang peneliti ambil untuk dijadikan sebagai acuan dalam menggunakan bahan ajar tersebut, di mana traditional literacy itu merujuk pada keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, kemudian pengetahuan grammar, susunan kata, dan pronunciation. Yang kedua adalah institutional literacy. Institutional literacy ini merujuk pada bagaimana kita bisa memahami sebuah situasi tertentu antara keluarga, pekerja, pelajar, dan akademisi, sehingga kita bisa memahami keadaan mahasiswa kita, dan mahasiswa juga bisa memahami siapa dosen, kaprodi, pembimbing dan pembimbing dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah academic literacy, di mana kita tahu bahwa academic literacy ini berkaitan dengan to know, bagaimana kita berkeinginan untuk mengetahui sesuatu hal, mengembangkan diri kita, mengimplementasikan ide dan pikiran kita dalam bentuk tulisan akademik dan lain sebagainya. Kemudian meta knowledge, kita mulai beraksi, mungkin melakukan publikasi dan lain sebagainya. Kemudian ada humanities, yaitu bagaimana kita bisa bersosialisasi pada orang lain, mempraktekkan sosialisasi kita secara akademis pastinya. Yang terakhir adalah critical literacy. Critical literacy ini merujuk pada bagaimana kita bisa menganalisis hubungan antara teks, konteks, dan sosial seseorang. Kemudian bagaimana kita bisa mengkritisi sebuah sikap ataupun tingkah laku seseorang diimplementasikan dalam budaya berbahasa kita. Baik, ini adalah metodologi penelitiannya. Untuk waktunya berawal dari Agustus 2019 sampai dengan Januari 2021. Sehingga saya bisa mengatakan ini adalah ada di 2 semester untuk pengambilan datanya. Kemudian yang kedua adalah program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Tangerang sebagai tempatnya juga, tepatnya di Jalan Kemerdekaan nomor 2. Dan pendekatan dan metode yang digunakan adalah penelitian gabungan, yaitu metode penelitian pengembangan research and development. Untuk langkah-langkah pengembangan bahan ajar di sini, pertama peneliti melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini terkait dengan pre-observation dan analisis kebutuhannya seperti apa. Setelah itu peneliti mendraft bahan ajar yang pertama, kemudian disuguhkan kepada para ahli untuk bisa dinilai. Dan dari para ahli terdapat beberapa hal yang perlu direvisi, maka direvisi, maka jadilah draft yang kedua. Kemudian dari draft yang kedua tersebut, maka peneliti mencoba untuk melakukan uji kelayakan pada model berdasarkan sudut pandang para pengguna karena sudah dilakukan tryout. Kemudian yang ketiga adalah dari hal tersebut, maka dilakukan draft yang ketiga. Nah, setelah draft yang ketiga, maka yang terakhir adalah produksi massal. Dan sampai dengan saat ini, bahan ajar ini sudah digunakan oleh mahasiswa dalam pembelajaran public speaking pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris, juga pada Universitas Sains Al-Quran di Jawa. Baik, partisipan dan instrumen penelitian. Partisipan dan instrumen penelitian ini terdiri dari 218 mahasiswa, di mana dari 218 mahasiswa itu dibagi kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dan ada 10 dosen sebagai teman sejawat untuk bisa menilai bahan ajar yang dikembangkan, mulai dari kebutuhan, analisis kebutuhan dan juga penilaian bahan ajar. Kemudian yang selanjutnya adalah panduan wawancara juga sudah didesain untuk dapat mengambil datanya. Kemudian selanjutnya kuesioner penilaian pengguna, kuesioner analisis kebutuhan, kuesioner penilaian ahli, dan yang terakhir adalah rubrik penilaian public speaking. Pengumpulan data dan analisis data, pertama melakukan observasi dan studi dokumen. Kemudian setelah melakukan observasi dan studi dokumen,
Peneliti melakukan need analysis melalui wawancara dan angket terhadap 10 dosen dari program studi pendidikan bahasa Inggris dan mahasiswa secara random sebanyak 10 orang, hanya untuk wawancara saja. Kemudian yang terakhir adalah tes public speaking pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah uji kepakaran dari 2 orang pakar. 2 orang pakar ini berkaitan dengan pengembangan bahan ajar, konten, dan bahasanya yang masih merujuk pada multiliterasi. Dan yang terakhir adalah uji efektivitas. Uji efektivitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik, yaitu Kolmogorov-Smirnov. Langkah-langkah pengembangan bahan ajar ini, di mana bahan ajar ini difokuskan pada modul tepatnya, merujuk pada pengembangan dari round 3. Round 3 mengatakan ada 3 tahapan yang perlu dilakukan di dalam pengembangan modul, yaitu perencanaan, pengembangan, dan evaluasi. Dalam tahap perencanaan ada 2 yang perlu digarisbawahi, yaitu analisis kebutuhan dan analisis bahan ajar. Kemudian setelah melakukan perencanaan, maka dilakukan pengembangan bahan ajar, pengembangan materi ajar, persiapan penulisan bahan ajar yang dikombinasikan antara pengajaran luring dan pengajaran daring. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi di sini ada 4 hal yang digarisbawahi. Pertama adalah evaluasi diri, yang kedua review ahli, yang ketiga one-to-one evaluation, yang keempat adalah evaluasi grup kecil. Baik, untuk draft akhir bahan ajar adalah seperti ini, di mana ada pendahuluan. Di pendahuluan itu ada tujuan, SK dan KD, standar kompetensi dasar dan kompetensi dasar. Kemudian language package-nya itu adalah public speaking, di mana public speaking kita ketahui ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, baik itu gesture, voice, kemudian body language, eye contact, dan lain sebagainya. Kemudian ada temanya terkait di introduction to public speaking, speech preparation, the ethics of public speaking, organizing the speech, qualities of public speaking, dan yang terakhir adalah daily speech. Nah, basis dari bahan ajar ini adalah multiliterasi, di mana multiliterasi yang diambil adalah literasi tradisional, literasi institusi, literasi akademik, dan literasi kritis. Nah, di dalam pembelajaran ini, pembelajaran itu menggunakan 2 model pembelajaran, yaitu sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus dan asinkronus berarti menggunakan beberapa aplikasi, salah satu di antaranya adalah Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan juga Microsoft Teams. Maaf. Kemudian selanjutnya juga di sana ada bibliografi dan glossary. Untuk public speaking sendiri ditekankan kepada 3 jenis public speaking, yaitu informative public speaking, persuasive public speaking, dan entertainment public speaking. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilibatkan atau yang diarahkan kepada mahasiswa pelatihannya itu cited practice, pembelajaran mandiri dan terbuka, critical framing, dan practice transformation. Baik, ini adalah temuan-temuan penelitian. Yang pertama, bahan ajar yang dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan institusi. Hal ini bisa dilihat dari need analysis dan hasil dari wawancara. Kemudian yang selanjutnya adalah e-modul ini efektif untuk meningkatkan public speaking mahasiswa karena ini mengintegrasikan beberapa literasi dan juga pemanfaatan teknologi yang lebih aktif. Yang ketiga adalah materi sesuai dengan situasi dan mahasiswa memahami materi serta praktik dengan kombinasi media. Hal ini bisa dilihat pada e-modul yang profesor semua dapat saya tunjukkan nanti. Kemudian yang ketiga adalah SIAK, tradisional institusi akademik dan kritik mengintegrasikan e-modul melalui praktik yang runut dan terarah dengan penggunaan teknologi tepat guna. Yang terakhir, e-modul dapat digunakan untuk pembelajaran luring dan daring yang terbagi atas 2 model penerapan, sinkronus dan asinkronus. Baik, temuan penelitian berdasarkan eksperimen dan kelas eksperimen dan kelas kontrol ini memiliki standar deviasi yang lumayan signifikan. Untuk kelas pretest itu 5,6 dan untuk kelas eksperimen 5,4 di kelas eksperimen. Kemudian untuk di kelas kontrol ini memiliki standar deviasi 4,5 untuk pretest dan posttestnya 4,0 menurun. Hal ini dikarenakan ada jaringan internet yang ketika itu belum benar-benar banyak yang tidak stabil karena situasi dan kondisi.
Kemudian yang terakhir adalah uji efektivitas. Untuk uji efektivitas di kelas eksperimen itu menanjak, yaitu 3,41%. Dan untuk kelas kontrol itu menurun, itu minus 4,20%. Rekomendasi dari penelitian ini adalah, pertama, multifiltrasi dapat digunakan pada semua bentuk pengembangan bahan ajar, khususnya untuk keterampilan bahasa Inggris. Dan yang kedua, bahan ajar public speaking berbasis multifiltrasi sangat efektif untuk membantu peningkatan public speaking mahasiswa era digital. Yang ketiga, e-modul public speaking dapat digunakan oleh semua kalangan, terutama universitas dalam rangka peningkatan public speaking mahasiswa. Yang keempat, e-modul public speaking berbasis multiliterasi dapat membantu mahasiswa dan dosen untuk lebih efektif dalam praktek public speaking secara runut. Dan yang terakhir adalah bahan ajar ini, khususnya e-modul yang dimaksud adalah dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan penelitian dalam skala yang lebih luas tentang public speaking berbasis multiliterasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa bahan ajar public speaking perlu diintegrasikan dengan dunia digital sehingga sesuai dengan kondisi zaman saat ini. Yang kedua adalah bahan ajar public speaking di FKIP Universitas Muhammadiyah Tangerang perlu dikembangkan sesuai dengan era digital. Dan yang ketiga, integrasi antar literasi memudahkan dan memotivasi mahasiswa untuk praktik public speaking. Kemudian selanjutnya, e-modul public speaking berbasis multiliterasi merangsang mahasiswa untuk lebih kreatif dalam praktek public speaking. Kemudian keempat, literasi, tradisional literasi, institusional literasi, akademik literasi, dan critical literasi mengintegrasikan cara belajar dan mengajar yang mumpuni. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi menjadi lebih maksimal dalam rangka meningkatkan soft skill dan public speaking mahasiswa. Yang terakhir adalah e-modul mempermudah dosen dan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran dan pengajaran public speaking. Karena e-modul ini kita tidak perlu bawa buku berat, cukup kita bawa handphone saja, kita bisa buka e-modul di mana dan kapanpun yang kita inginkan. Baik, luaran dari penelitian ini adalah diseminasi di konferensi internasional dan proceeding ELIC di 2020. Kemudian ada artikel jurnal terindeks Scopus, baik yang sedang proses ataupun yang sudah terbit. Kemudian ada e-modul ber-ISBN dan ISBN sedang proses. Yang selanjutnya adalah e-modul dengan nomor hak cipta 00279978 sudah ada sertifikatnya. Untuk keluaran selanjutnya adalah konferensi internasional. Peneliti sudah melakukan empat konferensi internasional dan mempresentasikan penelitian terkait dengan multiliterasi. Kemudian ada jurnal terindeks Scopus juga yang sudah publish dan juga dalam proses. Yang sudah publish itu di Multicultural Education dan yang sedang proses itu di Asian EFL Journal dan juga di TOJET, yaitu Turkish Online Journal Distance Turkish Online Distance Journal. Kemudian luaran selanjutnya adalah e-modul. E-modul dapat diakses pada link berikut ini. Kemudian yang terakhir adalah proceeding dari konferensi internasional ELIX di 2020 dengan judul Speaking Class Based Collaborative Virtual Learning as Multiliteracy Concept. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon arahan dan bimbingannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.